A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala Burhanuddin meminjakkan kakinya ke dalam laut, itu langkah yang pertama dinanti oleh sepotong tikar atau lapiak pandan. Langkah yang berikutnya pun disambut oleh sepotong tikar, lapiak pandan juga. Dan demikianlah selanjutnya, setiap langkah menempuh laut yang luas itu beliau telah melalui leretan tikar pandak pada tiap langkahnya, seakan-akan beliau berjalan di atas bumi yang keras. Burhanuddin telah sampai di tengah laut, makin lama makin jauh, hingga hilanglah dari pandangan mata dan selamat sampai di pulau tempat guru menunggu kedatangannya. Teman yang berempat yang mengikutinya sejak dari tadi menjadi heran dan takjub melihat kebesaran yang ada pada diri Syekh Burhanuddin, melihat rahmat Tuhan yang dilimpahkan kepadanya. Mereka lalu mengucapkan kalimah syahadat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan mulai dari saat itulah mereka mengakui kelebihan yang ada pada Burhanuddin. Dan pandangan yang tipis selama ini berubah menjadi penghargaan yang besar dan penuh kekaguman. Setelah Syekh Abdul Rauf mendengar keterangan Burhanuddin tentang kisah perjalanannya ke pulau itu, beliau menengadahkan kedua tangannya ke langit dan mendoa kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas rahmat dan kurnia yang dilimpahkan kepada orang yang menyerahkan diri. Tersebut pula di dalam kisah Burhanuddin bahwa beberapa lama kemudian sampailah panggilan Sultan Aceh dari kota raja mengundang Syekh Abdul Rauf datang ke sana untuk menghadiri suatu upacara. Dia dijemput oleh Hulu Balang dan keberangkatannya itu diikuti oleh istrinya. Anak yang kecil dahulu ketika Burhanuddin mulai belajar dan yang kini telah menjadi gadis remaja, tidak dapat dibawa bersama lagi. Kepada Burhanuddin lah dipertaruhkannya oleh Syekh Abdul Rauf. Dipertaruhkan oleh Syekh Abdul Rauf kepada Burhanuddin untuk menjaga dan menemaninya selama dia dalam perjalanan. Dia berpesan kepada Burhanuddin supaya memelihara dan menjaga anak perempuannya itu dengan sungguh-sungguh dan jangan disia-siakan, dan jangan sekali-kali dibiarkan tinggal sendiri di rumah. Burhanuddin selalu patuh dan taat pada perintah gurunya dan berjanji akan menjaga dengan hati-hati. Senanglah hati Syekh Abdul Rauf serta istrinya, dan bersama Hulu Balang yang menjemputnya itu, dia pun berangkat ke kota raja. Burhanuddin pun tinggallah berdua saja. Segala keperluan sehari-hari, halaman, perkarangan, dan perkarangan dibersihkannya
serta sekalian pekerjaan yang tidak bisa dilakukan gadis itu, dialah yang menolong. Akan hal dengan gadis ini sangatlah senang hatinya, tidak merasa cemas dan takut sedikit pun, walau ibu dan bapaknya tidak ada. Jiwanya terentram dan perasaannya aman. Burhanuddin telah dipandangnya sebagai kakak kandung sendiri. Karena selagi masih kecil dahulu, Burhanuddin jugalah yang selalu mengasuh dan bahkan kadang-kadang memandikannya. Dia tidak menaruh khawatir barang ataupun ragu, bimbang ataupun ragu. Dan karena itulah dia bisa di rumah sebagaimana ibu dan bapaknya tetap ada di sampingnya. Setiap kali menyediakan makanan, setiap kali itu pula dia selalu menunggu Burhanuddin untuk makan bersama-sama. Sebab demikianlah cara menyatakan hormatnya. Sampai kepada yang berkecil-kecil pun diminta juga pertolongan Burhanuddin. Seperti berbuat kepada ibu dan bapak dia. Tidak bisa tidur di malam hari karena sangat takut dan merasa sangat sunyi jika tidak ditemani oleh Burhanuddin. Hingga terpaksalah mereka tidur berdua di dalam satu kamar. Gadis itu seakan-akan sudah termanja-manja pada Burhanuddin, sebagaimana dia dimanjakan oleh orang tuanya. Dalam keadaan sedemikian, tidaklah ada terselip di hati keduanya satu perasaan yang lain, baik pada Burhanuddin ataupun pada gadis anak Syekh Abdur Rauf itu. Berhari-hari mereka tinggal berdua serumah dan hidup bergaul seperti itu dengan tidak ada manusia yang lain yang menjadi saksinya. Sekian hari pula di rumah itu telah dikerumuni oleh beribu-ribu iblis dan setan. Di halaman dan di pintu, di ruangan dalam, di ruangan luar, di dapur, di kamar, telah penuh dengan iblis dan setan yang sengaja hendak menggoda keduanya, hendak menaklukkan Burhanuddin yang begitu besar keyakinan dan hendak meruntuhkan keimanan keduanya. Tetapi pada waktu yang terluang di mana tidak ada pekerjaan, dia selalu duduk di tikar sholat, zikir, mendekatkan diri pada Tuhan, dan iblis dan setan pun tidak berdaya mempermainkannya. Genap 2 minggu lamanya Syekh Abdur Rauf di kota raja, dan tibalah saatnya kembali pulang. Malam itu adalah malam yang penghabisan dia berada di sana, dan malam yang penghabisan pula bagi Burhanuddin menjaga anaknya. Dan juga di malam yang terakhir pula iblis dan setan untuk menggoda keduanya. Hari sudah senja, maghrib telah datang, beduk sudah berbunyi, azan pun telah berkumandang. Waktu pertukaran siang dan malam inilah kesempatan yang paling banyak pada iblis dan syaitan. Tetapi beliau Burhanuddin sudah duduk di tempat sholat
khusyuk dan tawakal, menyerahkan diri pada Yang Maha Kuasa. Iblis tidak dapat berbuat apa-apa dan malah terpaksa melarikan diri sejauh mungkin ketika mendengar kalimat-kalimat Tuhan yang diucapkan oleh Burhanuddin, hingga sampailah pada waktu tidur. Ketika dia masuk ke dalam kamar, anak gurunya itu belum lagi tidur. Ditanya sama Burhanuddin, apa sebab maka belum tidur juga? Gadis itu menjawab bahwa dia sangat khusyuk mendengar kalimat-kalimat Tuhan yang dibacanya, dan bertambahlah takwa kepada Allah, katanya. Burhanuddin mengucapkan alhamdulillah dan menyuruh gadis itu tidur karena hari sudah jauh larut malam. Setelah si gadis membersihkan tempat tidur dan disisirnya rambutnya yang panjang hitam berkilauan, sementara Burhanuddin telah merebahkan dirinya ke tempat pembaringan sambil membaca beberapa ayat-ayat suci Al-Quran juga. Selesai membersihkan rambutnya, gadis itu mengambil minyak setanggi yang sangat harum, setanggi kiriman dari negeri Yaman, dan memercikkan minyak itu di rambutnya dan di bantalnya. Baunya semerbak mewangi, memenuhi udara dalam kamar yang tidak seberapa luas itu. Burhanuddin sangat heran dan tercengang tatkala menghirup bau yang sangat harum, dan ketika ditanya apa sebab memakai wangi-wangian semalam ini, kata Burhanuddin, gadis itu menjawab, supaya dia tidur dengan enak, apalagi ini malam adalah malam petang Kamis, malam Jumat. Burhanuddin menyuruhnya tidur segera, sebab hari sudah larut, dan tidurlah gadis itu di bangkunya, di tempat tidurnya. Sedang di bawah, di sisi tempat tidur gadis itu, Burhanuddin berbaring juga. Demikianlah keduanya tertidur, dan iblis dan setan sekalian tidak berdaya hendak mempengaruhi keimanan mereka. Hawa semalam itu amat sejuk, embun turun menyelimuti bumi, dan bertambah sejuk lagi menjelang dini hari. Tuhan sudah mentakdirkan, entah karena hari sangat dingin, Burhanuddin terbangun. Baru saja dia sadar dari tidurnya, dia membawa suatu bau yang harum, yang aneh dan ganjil. Dan ketika dia meraba dan memegang benda apa yang menutupi muka ini, alangkah terkejutnya Burhanuddin. Alangkah terkejutnya dan tersirat darahnya, karena yang dipegang itu ialah rambut seorang perempuan, rambut gadis anak gurunya Syekh Abdul Rauf, yang terlulai ke bawah
Iblis dan setan yang sudah menunggu dari tadi tidak menghabiskan kesempatan yang tepat, dan sesaat itu belum sempat Burhanuddin mengucapkan kalimat Tuhan, hatinya berderus, darahnya yang merah di tubuhnya berdebar-debar, jantungnya iblis dan setan yang sudah menunggu dari tadi tidak membiarkan kesempatan yang tepat, dan sesaat itu belum sempat Burhanuddin mengucapkan kalimat Tuhan, hatinya berdetuk, darahnya yang merah di tubuhnya berdebar-debar, di jantungnya gitu. Rambut perempuan yang bau seorang wanita harum, ganjil, dan menggairahkan hingga maaf untuk disebutkan. Bangunlah nafsu dari kemaluan sebagaimana terjadi pada tiap-tiap manusia. Apalagi di malam hari menjelang subuh yang sejuk itu. Tetapi bukanlah beliau seorang yang bernama Burhanuddin jika dia tidak bisa melampiaskan perasaannya yang keganjil itu dengan segera. Secepat itu gairah yang datang, secepat itu pula lah dia mengucapkan istighfar, astaghfirullah, dan meminta ampun pada Tuhan di atas kelemahannya yang sedikit itu. Dia bangkit dari tidurnya sambil menyebut nama Allah juga dengan tidak putus-putusnya, dan terus keluar rumah, terus keluar kamar itu. Hatinya sangat cemas dan perasaannya takut telah mengganggu pikirannya. Takut yang tidak terhingga pada Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai sekalian alam. Memikirkan balasan dari dosa yang tersebut itu. Celakalah manusia yang telah bersalah walau sebesar zarah sekalipun, kata Syekh Burhanuddin. Tidak hati-hati, tidak henti-hentinya dia meminta ampun. Namun demikian Burhanuddin telah mengambil keputusan dengan cepat bahwa inilah juga yang akan mencelakakan dirinya kemudian hari. Oleh karena itu dia yang mempunyai kemaluan sebagaimana biasa yang dimiliki setiap laki-laki, maka telah timbul gairah hati, dan inilah yang paling celaka. Setelah pikir sehabis pikir dan sesudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dia membuka pintu rumah, terus keluar ke halaman. Dicarinya sebuah batu besar berwarna hitam, dibawanya ke dekat
jenjang naik rumah gurunya itu. Dikeluarkannya kemaluannya dan dipecahkannya sebahagian. Dan padanya hingga hancur. Darah mengalir, memerahi batu-batu yang bersusun di jenjang itu. Dan Burhanuddin yang malang pun jatuh pingsan, tidak sadarkan diri lagi. Kabut pagi turun menyelimuti bumi, seolah-olah menyelimuti peristiwa yang baru terjadi di atas diri beliau Burhanuddin. Peristiwa sudah sangat mengharukan hati semua kaum muslimin yang sungguh-sungguh hawa bertambah sejuk, dan sebentar lagi fajar akan menyingsing di ufuk timur. Angin berembus lunak perlahan-lahan dan membawa udara pagi yang dingin itu ke dalam rumah dan yang sudah terbuka. Terus masuk ke dalam kamar di mana gadis anak Syekh Abdul Rauf masih tidur. Gadis itu pun terbangun, dan ketika dia hendak menarik selimutnya, didengarnya beduk yang berbunyi balas berbalasan, menandakan hari sudah pagi. Waktu subuh pun telah datang. Diiringi oleh suara azan deras melengking. Dilihatnya Burhanuddin, tidak ada. Pintu kamar sudah terbuka. Gadis itu pun segera berdiri karena dia hendak pergi sholat subuh. Tatkala sampai di luar kamar, dilihatnya pintu rumah tampak terbuka pula. Dan tidak pernah Burhanuddin berbuat seperti itu. Tetapi alangkah terkejutnya ketika dia sampai di dekat pintu, dilihatnya. Ketika sampai dekat pintu dilihatnya, Burhanuddin terbaring di bawah jenjang, tidak sadarkan diri lagi. Dia turun segera ke halaman dan bertambah cemaslah dan takut menampak darah berserak di atas batu. Akhirnya dia menangis sambil meminta ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan menyesal dirinya dengan tidak putus-putusnya tatkala diketahui apa sebab darah yang bertebaran itu, dan Burhanuddin jatuh pingsan itu. Akhirnya digendongnya Burhanuddin dengan kuat tenaga, lalu dibawanya ke dalam rumah. Air matanya bercucuran juga, dengan sesal yang tak habis-habis pada dirinya melihat nasib yang telah menimpa Burhanuddin yang malang, orang yang telah menjadi kakaknya selama ini. Hanya Allah sajalah yang akan tahu, dan kepada Dialah semua dipulangkan, yang menguasai sekalian alam langit dan bumi ini.
akan hal dengan Syekh Abdul Rauf bersama istrinya di kota raja. Malam itu sudah bersiap-siap untuk pulang kembali. Tengah malam buta dia terbangun dan langsung pikirnya melayang ke rumah tempat anak dan muridnya ditinggalkan. Hatinya tidak senang dan bermacam-macam khayalannya. Terbayang-bayang yang menggoda pikirannya. Sebelum subuh dia sudah berada di atas kereta yang disediakan sultan dan meluncurlah kereta itu secepat mungkin ke Singkil. Betapa remuk dan cemas hati Syekh Abdul Rauf ketika sampai di rumah melihat Burhanuddin terbaring dalam keadaan pingsan. Darah yang masih beku telah menyisakan dadanya dan sesal yang tidak akan putus-putus pada diri. Di atas keterlanjurannya memberikan saat yang berbahaya dan sia-sia kepada murid yang dikasihinya, berdua dengan anak yang satu-satunya dia punya. Syekh Abdul Rauf segera mengobati Burhanuddin sambil berdoa kepada Tuhan, semoga murid yang dicintai itu sembuh dan sadar secepatnya. Berkat permintaan beliau, orang yang dekat kepada Allah, Burhanuddin pun sadar dan sakit lukanya itu pun hilang sama sekali. Dia pun duduk dan mengucap minta ampun kepada Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang telah berlalu. Dia bersimpuh menyusun jari di kaki guru yang sangat dikasihnya sambil meminta maaf dan tolong memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas hal-hal yang sudah terjadi. Air mata jatuh bercucuran membasahi kaki Syekh Abdul Rauf hingga gurunya yang mulia itu pun memangku Burhanuddin dengan kedua belah tangannya. Air mata Syekh Abdul Rauf pun titik menetes ke bumi dan dengan suara yang serak beliau berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami ini adalah hamba-Mu, makhluk yang lemah dan sangat kecil sekali di samping kekuasaan-Mu yang maha besar, ya Allah. Ampunilah kami dan masukilah kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau lindungi, ya Allah." Istri dan anaknya sangat terharu mempersaksikan kejadian yang amat menyedihkan itu, bencana yang telah menimpa keluarganya. Hari sedang tengah hari, sedang bulat-bulat bayang-bayang. Udara sangat panas sebagaimana balasan sejuk dingin di tadi pagi. Tidak lama kemudian terdengarlah suara azan lantang mengumandang di angkasa. Waktu zuhur sudah tiba
Kedua guru dan murid itu pun pergi mengambil uduk dan beriring-iringan ke masjid, pergi menyembah Tuhan dan meminta ampun dan menyerahkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Demikianlah peristiwa yang dialami Syekh Burhanuddin. Perasaan takut dan berserah diri pada Tuhan yang tiada taranya, yang dapat diambil suri teladan sebesar-besarnya, sampai kepada akhir hayatnya beliau tidak pernah berumah tangga, yang sudah tentu juga tidak mempunyai keturunan. Kabar batu hitam yang masih ada sekarang di makam beliau di Ulakan adalah batu yang berwarna hitam yang telah dipergunakannya pada peristiwa yang sedih di Aceh itu.